Salam Bapak, Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya yakin dan percaya kita dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Ibadah kita pagi ini pada Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat keselamatan, kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kami masing-masing. Di mana pagi ini Tuhan sudah mempertemukan kami kembali untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji serta memuliakan nama Engkau dalam ibadah keluarga Minggu tanggal 28 Juni 2020. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, berkati Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah pagi hari ini. Berkati kami yang bersama-sama memandu ibadah ini. Tuhan akan mengurapi kami satu persatu
Juga firman Tuhan yang akan disampaikan nanti biarlah menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Ampuni ya Tuhan untuk salah dan dosa pelanggaran kami. Kami menyerahkan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui bacaan ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Walau dalam keadaan sulit. Kita akan bersama-sama renungkan bersama yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali sekalipun melalui media virtual ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita bersama-sama untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak Anda semua yang ada di rumah untuk bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di pagi ini. Kami mau menyerahkan waktu penyampaian firman-Mu pada pagi ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Biarlah kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Untuk kami belajar dari Daud. Walau dalam keadaan sulit, Daud tetap mempercayai Tuhan di dalam hidupnya. Biarlah pengalaman hidup Daud dan berkat yang diterima oleh Daud juga kami rasakan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-5. Begini bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Khotbah pagi ini saya beri judul Walau Keadaan Sulit. Walau keadaan sulit. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Saat ini keadaan begitu sulit dan menakutkan. Mengapa saya mengatakan demikian? Kesehatan setiap orang terancam. Kita melihat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, virus COVID-19 ini dapat ditularkan atau menular kepada siapa saja. Apakah orang itu dalam kondisi sehat ataupun tidak sehat. Siapapun dapat terkena virus ini. Kesehatan terancam. Orang-orang harus benar-benar dapat menjaga diri. Pemerintah sudah menghimbau supaya setiap orang mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Di samping itu, ekonomi saat ini sedang lesu. Dampaknya daya beli masyarakat masih rendah. Perusahaan-perusahaan belum berani berspekulasi.
income menurun. Banyak orang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Keamanan hidup terancam. Orang-orang tidak segan menindas orang lain. Bahkan mereka menindas sesama hanya karena masalah-masalah yang sepele saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini memberikan 1000 alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi orang yang mempercayai Allah akan tetap bersyukur. Itulah yang dialami oleh pemazmur Daud, sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam keadaan yang sangat sulit, ya, pemazmur Daud tetap mempercayai Allah, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit yang bagaimana yang dialami oleh pemazmur Daud, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 13 sampai 15. Keadaan sulit yang dialami Daud, yang pertama, ia dikepung dengan malapetaka, ia dikepung dengan penyakit dan kematian. Ayat 13, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Itu yang pertama, keadaan yang sulit yang dialami oleh Daud. Yang kedua, keadaan yang sulit yang dialami oleh Daud adalah sengsara dan kemiskinan. Ayat 18 masih di dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Keadaan sulit yang kedua adalah sengsara dan kemiskinan. Nah, dalam keadaan yang sulit, Daud tetap memilih untuk mempercayai Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Menaruh kepercayaannya pada Tuhan atau mempercayai Tuhan berarti menjadikan Tuhan adalah satu-satunya sandaran hidup, satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya penolong. Bukan pertolongan yang lain. Mempercayai Tuhan berarti mempercayai Alkitab firman Tuhan, bukan sebagai pengetahuan. Mempercayai Tuhan berarti melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Nah, dalam keadaan yang sulit, Daud memilih untuk tetap mempercayai Tuhan. Dan hasilnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, ia memperoleh hasil. Sebagaimana di dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Hasilnya adalah ia memperoleh kelegaan. Apa saja yang diperoleh ketika orang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan? Yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Mazmur 40 ayat yang ke-3a. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Kelegaan pertama yang diterima oleh Daud, Daud diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya.
Kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, di situ Daud diangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat 13 sampai 18. Ia dilepaskan dari masalah yang dapat menyedot dirinya, yang dapat menarik dirinya hingga tenggelam. Kata lubang dan rumput rawa itu menggambarkan begitu dalam dan sangat bahayanya masalah itu. Tetapi oleh karena Daud mempercayai Tuhan, menaruh kepercayaannya pada Tuhan, Daud diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, hasil yang Daud peroleh karena mempercayakan, menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Daud dikuatkan dalam menghadapi masalah dan dia dituntun oleh Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ketiga B. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Daud dikuatkan dalam menghadapi masalah dan ia dituntun oleh Tuhan. Allah itu gunung batu keselamatanku. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar atau kekuatan orang untuk menghadapi masalah itu ada di dalam Tuhan, bukan yang lain. Dan dalam menghadapi masalah saat itu, Daud selalu dalam tuntunan Tuhan. Daud selalu berharap mengandalkan Tuhan, tidak menyelesaikannya dengan cara dan jalannya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberi kekuatan kepada Daud dalam menghadapi masalah. Bukan hanya memberi kekuatan saja, tetapi Tuhan Allah menuntun di dalam perjalanan hidup Daud. Ini adalah hal yang luar biasa. Tidak hanya dikuatkan, tetapi Tuhan menuntun dalam hidupnya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hasilnya orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Tuhan menaruh ucapan syukur dalam mulut Daud. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Mengucap syukur ketika semua dalam keadaan baik, itu mudah dan gampang dilakukan. Mengucap syukur dalam keadaan yang sulit, bukan hal yang mudah untuk diucapkan. Nah, di sini kita melihat, karena Daud menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada manusia atau dunia atau semua yang ada dunia yang dapat diandalkan, Daud dimampukan oleh Allah untuk selalu mengucap syukur. Di sini kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud menaikkan syukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui ketaatannya terhadap firman Tuhan. Selain sebuah tindakan yang dilakukan oleh Daud dengan memberikan persembahan korban, ya, Daud memberikan dirinya untuk diperbaharui oleh Tuhan, supaya dia dapat dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Nah, walaupun keadaannya sulit saat itu, tetapi Daud mampu mengucap syukur. Bentuk ucapan syukurnya Daud bukan hanya ia memberikan korban persembahan kepada Tuhan, tetapi Daud juga memberikan dirinya untuk diperbaharui oleh Tuhan, supaya dia dapat dipakai bagi kemuliaannya. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Apa hasilnya? Ketika Daud memilih untuk menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Kehidupan Daud membawa dampak sosial yang baik, sehingga ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 40 ayat 4b. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah dampak yang luar biasa. Inilah panggilan kita menjadi orang Kristen. Kita harus menjadi kesaksian dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, seperti sekarang ini. Sehingga banyak orang yang melihat perbuatan Tuhan yang ajaib melalui hidup kita. Inilah dampak yang luar biasa. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menghadapi masalah yang sangat sulit. Walaupun keadaan sulit, tetapi Daud mempercayakan, menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Sehingga Daud menerima kelegaan dari Tuhan. Ia dibebaskan, ya, dari masalah. Sekalipun ia dikepung dengan malapetaka, penyakit, dan kematian, sekalipun sengsara mengintai dan kemiskinan mengancam, dalam keadaan seperti itu, Daud tetap menaruh kepercayaannya pada Tuhan, dan hasilnya ia diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Ia dikuatkan dalam menghadapi masalah dan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Ia selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan hidupnya membawa dampak positif bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, walau keadaan sulit, mari belajar seperti Daud, menaruh kepercayaan pada Tuhan. Dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara belajar dari Daud. Walaupun keadaan sulit, Daud menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara setiap pribadi lepas pribadi atau keluarga Anda masing-masing. Jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini menghadapi keadaan yang sulit, mari belajar seperti Daud yang selalu menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Apapun kesulitan yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara hadapi saat ini, belajarlah seperti Daud. Daud menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan ia diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Ia dikuatkan dalam menghadapi masalah dan hidupnya selalu dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, ia selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, hidupnya membawa dampak positif bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, walaupun keadaan saat-saat ini sulit, ikutilah teladan Daud. Maka kita pun akan menerima berkat yang sama seperti yang dialami oleh Daud. Percayalah kepada Tuhan
percayalah kepada firman-Nya. Dan ketika kita menaruh kepercayaan itu kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita akan menerima berkat Tuhan seperti yang dialami oleh Daud. Walaupun keadaan sulit, taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita akan dikatakan menjadi orang-orang yang berbahagia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Dalam keadaan apapun, taruhlah kepercayaan kita pada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Hamba-Mu secara pribadi tidak tahu apa yang saat ini sedang mereka hadapi. Kesulitan dan tantangan apa yang saat ini mereka jalani. Tetapi biarlah melalui firman ini, kami semua, jemaat-jemaat semua boleh belajar dari Daud. Daud yang saat itu menghadapi masalah yang sulit. Ia dikepung dengan malapetaka, dengan penyakit dan kematian. Ia terancam dengan kesengsaraan dan kemiskinan. Tetapi Daud menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dan hasilnya Daud menerima kelegaan. Daud diselamatkan dari kebinasaan. Ia dikuatkan dalam menghadapi masalah dan hidupnya dituntun Tuhan. Ia selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan hidup Daud membawa dampak positif bagi orang lain. Kami rindu ingin seperti Daud. Untuk itu, tolonglah kami semua. Supaya kami boleh meneladani Daud. Yaitu menaruh kepercayaan pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Tuhan pasti
kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita bersama-sama menerima doa berkat, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Pagi ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sebelum menaikkan doa berkat, kita akan bersyafaat sejenak. Yang pertama, kita mau mendoakan untuk bangsa kita Indonesia. Kita terus menyerahkan penanganan COVID-19, juga mendoakan untuk kehidupan baru yang sudah berjalan, supaya dalam menjalani hidup yang berdampingan dengan pandemik ini, kita semua diberikan hikmat untuk kita dapat menjaga diri kita dengan baik. Dan yang kedua, kita terus mendoakan untuk pekerjaan Tuhan di tengah pandemik ini. Biarlah kehidupan orang Kristen boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Dan yang terakhir, saya akan mendoakan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami semua boleh kembali datang kepadamu. Saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami hendak menaikkan syafaat kami Tuhan. Sebelum kami berdoa, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang di dalam setiap terjawabnya doa-doa kami pada pagi ini. Bapa di dalam surga, bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara kami jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, kami bersama-sama bersehati menaikkan doa bersama-sama. Sekalipun kami terpisah, tetapi hati kami satu mendoakan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, jikalau setiap hari kami melihat laporan berdasarkan data penambahan jumlah orang yang terpapar positif corona, semakin hari selalu ada pertambahan. Kami berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah, supaya Engkau memberkati, supaya upaya-upaya pemerintah ini didukung oleh setiap masyarakat, supaya mereka boleh bekerja sama. Karena untuk mencegah, untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini tidak hanya dapat dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi setiap pribadi, orang-orang yang bertanggung jawab atau orang-orang yang hidup dalam masyarakat dan lingkungan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, untuk pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, camat, lurah, RW maupun RT, supaya boleh bekerja sama untuk bersama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah pandemik ini. Kami berdoa supaya melalui situasi saat seperti ini, setiap pribadi anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang lain, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang saat ini sama-sama kami hadapi, biarlah dalam keadaan sulit apapun, kami boleh belajar seperti Daud menaruh kepercayaan kami kepada Allah, sehingga kehidupan kami boleh membawa dampak sosial yang baik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Secara khusus hamba-Mu mendoakan untuk jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Tuhan Allah memberkati dalam hidup mereka, Tuhan Allah memelihara dalam kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka. Biarlah dalam situasi dan kondisi seperti ini mereka juga dapat menjadi berkat secara khusus bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan di lingkungan mereka masing-masing, di pekerjaan mereka masing-masing. Dan secara khusus mereka juga dapat terus menjadi berkat bagi karya dan pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Hamba-Mu berdoa Tuhan saat ini untuk keluarga Pak Slamet, berdoa untuk keluarga Mbak Melinda, berdoa untuk keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, Ibu Ketut, Saudara Agung. Berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Rio, berdoa untuk keluarga Bapak Sugeng,
Bapak Sunardi, Ibu Yohana, Ibu Ika Mahova. Berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Fitra, Bapak Hirman. Mendoakan Tuhan untuk keluarga Bapak Kusno, Ibu Wiwin. Keluarga Bapak Sriono, Bapak Rahmat, Pak Daniel. Berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Sutopo, Bapak Erik, Bapak Wartono, Ibu Hesti, Mas Daniel, Mbak Yuni juga Mas Rudi. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Allah memberkati mereka. Tuhan Allah memelihara dalam kehidupan mereka. Jikalau di antara mereka saat ini mereka semua sedang menghadapi pergumulan-pergumulan atau kesulitan. Walaupun keadaan sulit, hamba mendoakan supaya mereka boleh bersama-sama belajar seperti Daud untuk menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kita melalui persembahan dan persepuluhan yang sudah Bapak, Ibu, dan saudara siapkan. Biarlah semuanya diberkati Tuhan dan apa yang Bapak, Ibu, dan saudara tabur untuk Tuhan semuanya menjadi berkat bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap sabar, dan patuhi protokol kesehatan pemerintah jikalau Anda sedang keluar rumah atau bekerja. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Amin.